pun yang berlebihan ngomong. Mending kalau kita nerima, kalau enggak balik numpuk. Saya emang nggak kasihan dia jauh dari orang tua apa. Kan kalau kita mah senang gitu ya ngerawat, kita fokus usaha buat masa depan anak. Ini timbal baliknya kayak gini. Buka sih pikiran terbuka. Sekarang gini, ya udah nggak apa-apa di sini dulu. Kalau kamu udah cukup punya uang buat susunya, apanya, so ambil. Tapi udah jangan sampai udah kerja, udah bener penghasilan, udah benar-benar cukup buat susunya, apanya, so. Kita mutusinnya kan udah di sini aja dulu. Kitanya kan lagi nyari uang gitu. Kitanya mah nggak minta buru-buru anak minta diambil gitu. Yang minta buru-buru diambil ini. Ya udah, makanya Mbak Ayu putusin. Jadi untuk mengurus anak itu juga tidak perlu egois. Apabila tidak mampu dan ada orang baik yang mau merawat, ya kenapa enggak sih Mbak? Anak sehat, tumbuh kembangnya baik, Mbak bisa video call, Mbak bisa minta fotonya, rumahnya Mbak tahu, apalagi kalau nggak dirawat dengan baik. Sayang anak cantik. Ya mau apapun keadaannya, tetap itu namanya anak ya, tetap harus ada haknya. Sekarang begini aja, sebentar di sini dulu. Coba kalau mau kangen sama anak silakan ke sini, gitu. Kau udah tahu, ini udah terbuka alamatnya. Saya di sini masih bareng sebelah. Apa yang kita sih? Udah nggak ngontrak kali. Dia udah nggak di situ. tadi udah saya bayarin sih. Iya, maksudnya masih diam di situ kan? Ya kan masih Masih tadi saya bayarin. Bayarin, kangen mungkin. Basah nggak bajunya? Enggak, nih. Kangen mungkin, kangen apa-apa. Lagi tidur. Kejam ya, tapi ya emang yang terbaik untuk anak. Ini qadarullah ada orang baik loh yang mau merawat, nggak dipersulit. Mau ngeliat di sini kan rumahnya asli di sini, nggak, anaknya juga dirawat dengan baik. Beda halnya kalau mungkin anaknya nggak dirawat dengan baik, ya saya juga pasti bakal ambil. Ini anak dirawat dengan baik, ibunya nggak mampu, ya mau gimana, ayo, ya kan? Terus kalau saya pun jujur, karena posisi juga saya di tengah-tengah, saya tidak bisa mengamankan si bayi ini karena kondisi bayi juga sehat begitu, dan kakaknya dari pihak keluarga menitipkan terhadap keluarga di sini gitu. Jadi ya udah, intinya tinggal keputusan dari ibunya seperti apa. Nah, jadi gimana Mbak, izin? Kepalanya kok nggak dijagain gini? Kaget aku. Punggungnya kan lehernya gini loh. Kaget, astagfirullahaladzim. Apa kaget? Dia nikahnya bukan pas kayak gini. Harusnya lehernya gini loh, nih lehernya gini. Yang dipegang leher Mbak, itu kan dia masih belum kuat lehernya. Ayo Mbak, jadi gimana Mbak? Gimana jadi Mbak? Ada ini kepalanya. Mbak bisa gendong nggak sih Mbak? Bisa deh kalau gendong gitu. Kepalanya ya. Ayo Mbak. Sayang sama anak gitu, segitu juga, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bu Lia.
apa? Ya, Mbak Iya, Novi. Bu Lia izin saya sambil nge-YouTube ya Bu, nge-record untuk bukti. Oke Bu, jadi kini ada kasus, ada yang ngelaporin saya, anaknya diambil katanya sama orang ya. Terus orangnya pergi ke Bogor. Nah, saya hubungin nih yang ngambilnya Bu. Alhamdulillah qadarullah udah ketemu. Jadi ternyata Bu, kan saya kan di sini netral ya Bu ya. Saya nggak mau pihak yang lapor, saya juga nggak mau pihak yang dilaporkan gitu. Nah, jadi ternyata orang yang mengamankan anak ini berniat baik Bu. Dikarenakan anaknya ini sering banget nggak dikasih makan, terus cuma dikasih air sama gula, sedangkan kondisi bayinya umur 6 bulan Bu. Nah, terus pihak dari kakaknya si Mbak ini yang punya anak ini kan masih 20 tahun Bu. Kakaknya yang di Jogja dan ibunya menitipkan ke keluarga yang di sini, yang di Bogor gitu. Nah, terus ini saya tanya, Mbak, ini anaknya kalau mau diambil lagi, pihak dari sini tidak mempermasalahkan. Tolong dong. Tidak mempermasalahkan. Tapi tolong beliin keperluannya, betul ya Bu ya? Ya. Nah, ternyata mbaknya cuma punya uang 30.000, sedangkan anaknya ya nggak kayak digampangin gitu loh Bu. Ya udah yang penting dibawa dulu gitu. Jadi mikirnya ya udah nanti lihat nanti gitu. Hanya punya uang 30.000, ini pun mereka belum makan. Dan anaknya sering cuma dikasih air gula doang Bu. Usia 6 bulan. Iya, 6 bulan. Terus dikasih susu apa Mas, bendera ya? Susu bendera. Ya, berarti dia memang nggak mampu. Betul. Berarti dia memang nggak bisa jadi orang tua kalau begitu. Betul. Ya sudah. Nah, Mas, Siapa yang akhirnya gimana? Nah, Mas izin ya, ini Bu Lia selaku dari Ketua Umum PJS Komnas Perlindungan Anak ya. Jadi supaya kita nggak ada salah paham di sini, kalau saya netral, saya nggak memihak dari Mas, nggak memihak dari sini gitu. Nah, saya udah bilang Bu, udah menjelaskan bahwa suami istri ini tidak proper lah Bu untuk merawat bayinya. Sedangkan ini ada orang baik Bu, nggak nuntut apa-apa Bu, nggak nuntut apapun, hanya mau suami istri ini bisa mapan dulu sampai punya uang dulu baru ngambil bayinya. Poinnya itu Bu. Nah, dia pada kekeh nih Bu, si istrinya ini, si ibu mudanya ini kekeh tetap mau ngambil anaknya. Sedangkan uang sisa 30.000. Iya, itu kan udah, kalau misalnya diambil sama orang tuanya, terus kemudian orang tuanya tidak mampu, artinya kan nanti akan ada penelantaran terhadap anak tersebut. Betul. Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan hanya sebagai dilindungi saja, tapi dipenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi dari makanannya, kalau bulan, berarti itu kan yang harus dipenuhi, makanannya harus dipenuhi, gizi ibunya juga harus dipenuhi, gitu. Jadi kalau memang ada orang tua yang tidak bisa merawat anak, atau misalnya mau diberikan adopsi kepada orang yang memang dipercaya. Betul. Gitu. Kalau misalnya orang tuanya tidak mampu, ya jangan dipaksa. Betul. Kecuali kalau misal tadi orang tersebut memang mau bisa mengasuh anaknya, tetapi tidak menutup akses terhadap orang tua kandungnya, itu sebetulnya bisa dilakukan. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau saya berpikirnya di Komnas Perlindungan Anak ini selalu anak-anak itu harus mendapatkan bukan hanya perhatian dan kasih sayang, tapi kebutuhan dasar anak-anak itu harus dipenuhi. Ya. Betul Bu. Tadi juga sudah saya sampaikan seperti itu Bu, karena di sini pun tidak menutup akses Bu. Rumahnya kita udah tahu nih Bu. Rumahnya udah tahu. Terus ternyata yang di daerah Bekasi kontrakannya juga sebelahan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan gitu. Malah yang saya khawatir kalau diambil sama ibu kandungnya, karena sering nggak dikasih makan anaknya. Terus kemarin dicek juga udah kena lambung Bu, karena pernah nggak makan sampai 3 hari Bu bayinya, karena nggak ada uang sama sekali. Itu ya orang seperti itu. Kalau memang ada orang yang mau membantu, nggak apa-apa, diterima aja gitu, daripada dia kalau gitu sama aja dia membunuh anaknya pelan-pelan kalau dia kayak begitu.
mana Mbak Novi? Ini di sebelah saya, Bu. Lagi dengar Ibu. Oh iya, ya sudah. Kalau memangnya ada orang yang memang mau membantu, tidak apa-apa. Gitu ya, saran saya. Jangan sampai bumerang buat orang tuanya sendiri. Betul, setuju. Hari ini tuh banyak sekali orang tua yang memang tidak secara ekonomi memang belum bisa. Terus kemudian dia juga belum bisa memberikan kebutuhan dasar anaknya. Kadang-kadang menjadikan penelantaran. Betul. Jangan sampai nanti karena kan sudah tahu kebutuhan bayi usia 6 bulan itu, kalau memang ibunya masih ada ASI, alhamdulillah. Ada kan berarti harus ada susu yang harus diberikan. Nggak pernah ASI, Bu. 2 bulan doang. Iya, itu sudah. Nah, secara kebutuhan dasar anak tersebut tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Harus ada yang dilakukan tindak lanjutnya. Jadi orang tua juga tidak boleh egois, karena anak juga adalah bagian dari yang dilindungi oleh negara. Nah, itu ya. Jadi saran saya, kalau memangnya ada siapapun, kalau memangnya tidak percaya dengan orang yang sudah membantu, ya harusnya kan orang tua sudah dibantu, berterima kasih kepada orang yang menolong. Artinya ada tetangga, orang yang peduli terhadap kebutuhan dasar bayi tersebut. Betul. Tapi kalau memang tidak percaya, tidak mau diberikan kepada sudah diserahkan saja, nanti diserahkan saja ke Panti Handayani yang ada di pasar Rambutan. Nggak apa-apa, diserahkan saja ke situ. Kalau memang orang tuanya mau bekerja, ya orang tuanya pengen mencari nafkah dulu, sementara tidak ada kesanggupan, sudah diserahkan saja sama negara. Nanti kita... Bu, jadi kalau aduh sinyal. Halo. Ya Bu, putus-putus, maaf Bu. Ya, sekarang sudah jelas. Gimana Mbak? Udah jelas belum? Kalau di panti Mbak udah nggak bisa ngelihat anaknya lagi. Udah dikasih ke negara. Ya, kalau di sana ada prosedur yang harus diikutin ya. Terus kemudian tidak gampang setiap saat orang tua melihat anaknya itu tidak mudah, karena ada aturan-aturan nanti. Terus kemudian ada persyaratan-persyaratan nanti yang harus dilengkapi oleh kedua orang tuanya. Ketika sudah diambil oleh negara dan nanti dinilai oleh negara orang tua belum mampu atau tidak mampu memberikan kebutuhan dasar kepada anaknya, secara otomatis akan diasuh oleh negara. Nah, tapi ketika ada orang, misalnya tetangga atau saudara yang mempunyai niat baik ya untuk membantu perekonomian, memberikan hak dasar anak, itu apa salahnya? Ya, jadi orang tua juga jangan egois ketika memang dirasa belum mampu memberikan kebutuhan dasar kepada anaknya, lalu kemudian ada orang yang membantu, itu malah harusnya berterima kasih dan bersyukur. Artinya masih ada orang yang ibu bapaknya hari ini. Betul. Nah, begitu ya. Jadi saya rasa siapapun, jadi warga negara Indonesia hari ini, siapapun ketika melihat ada anak yang ditelan, anak yang teraniaya, ya terus kemudian dia boleh dia melihat itu, siapapun boleh membantu. Karena semua warga negara Indonesia ya. Itu saya rasa mungkin bapak ibunya juga harus punya wawasan dan berpikiran terbuka. Ya, kalau memang membantu, memberikan susu, memberikan pakaian, ya, karena hari ini anak-anak yang terlantar karena ketidakmampuan ataupun ekonomi orang tuanya memang sangat terbatas, hari ini banyak sekali. Nah, begitu ya Ibu Bapak, saya rasa saya berharap Bapak Ibu juga memahami, karena sangat riskan sekali, apalagi bayinya masih usianya 6 bulan. Ya, itu harusnya gizinya harus cukup, terus kemudian harus baik. Ya, mudah terserang penyakit, karena hari ini virus yang berbahaya juga ada. Imunisasi juga harus dicukupi, harus rutin. Selama ini nggak pernah diimunisasi Bu, dari lahir sampai 6 bulan. Sekalipun nggak pernah bisa Bu. Begitu?
Apa nggak punya pengetahuan tentang imunisasi? Apa nggak ada dari tempat tinggalnya memang tidak ada yang tahu? Bukan Itu ada, dianya, itu Bu, hak dasar pribadinya, Bapak Bu. Ibu. Pribadinya. Ya, itu yang harus Bapak Ibu orang tua penuhi. Jangan sampai nanti Allah sudah kasih, sudah titipkan anugerah karunia, tapi karena kelalaian kita manusia, anak-anak menjadi korbannya nanti ke depannya. Ya, itu ya Mbak Novi ya. Sekarang baik, tinggal Bu. dipilih saja, tapi bukan mengadopsi. Iya, bukan mengadopsi. Kalau proses betul. adopsi nanti, karena Betul, proses sudah adopsi kita berbeda jelaskan, lagi. Bu. Tapi Sudah. ketika ada memang sementara untuk ada orang yang memberikan, yang mau menolong, ya itu tidak ada salahnya. Betul. Ya, betul, Bu. ibu bapak bisa tetap bekerja, mencari nafkah, tapi tetap kebutuhan dan memang apa yang diperlukan oleh bayi usia 6 bulan itu bisa tercukupi dan terpenuhi dengan baik. Baik, baik Bu, baik. Oke, gitu ya Mbak Novi. Iya, sudah clear ya, Ya, Bu. jadi kalau nanti kalau memangnya bapak, ibu, orang tua yang tidak jelas, boleh nanti hari Senin ketemu kita di Komnas Perlindungan Anak di kantor kita. Baik, baik Bu, baik. Iya, sudah clear Bu. Intinya saya juga di sini Baik. menyelamatkan bayinya, jadi saya nggak akan mungkin menyerahkan bayinya terhadap ibunya yang notabene tidak mampu untuk memberikan nutrisi, gizi, semuanya Bu terhadap bayi ini. Iya, kalau memangnya ibunya memang mau menyerahkan kepada orang yang dipercaya, orang memang yang tahu, Tidak ada Bu. Nah, kalau memang Mereka dititipkan, merantau Bu. nah, kalau memang Merantau Bu. Nah, apalagi mereka merantau, otomatis secara tempat mereka juga berpindah-pindah. Betul Bu. Ya, kalau memangnya tadi nanti udah diusir Bu, maaf. ada Izin gimana? Bu, izin tadi dia diusir dari kontrakan. Jadi pas kita udah datang ya dia udah nggak ada di kontrakan itu karena udah diusir. Akhirnya tadi saya bantu Bu untuk bayar kontrakannya gitu. Tetapi saya nggak tahu ternyata di balik ini semua bukan diambil sama pihak dari sini, tetapi dia yang menyodorkan anaknya gitu. Jadi seolah-olah emang mau nggak nih bawa anak saya? Aku nggak bawa anak saya, intinya kayak gitu. Jadi banyak yang dia tutupi juga. Saya baru kebuka di sini. Pas saya tanyakan dia mengakui bahwa emang banyak yang dia tutupi. Intinya itu. Yang ditutupi masalah apa? Yang ditutupi yang tadi. Kelahiran atau belum? Enggak. Terus menikahnya resmi apa enggak? Nah itu Bu, apa namanya, surat keterangan lahir ditahan karena dia nggak bayar bidannya, belum lunas 950.000 lagi. Di mana? Di mana? Daerah Cikarang. Oh ya, itu tadi saya bilang itu kan kebutuhan dasar anak. Itu adalah hak anak itu atas identitasnya dia. Nah itu pun itu harus belum. dipertimbangkan oleh orang tua itu. Betul, itu pun belum Bu. Terus dia sekarang kalau mau bawa anaknya, kalau tadi misalnya kita tidak membayar kontrakannya gitu Bu, nanti akan tinggal di mana. Terus untuk beli susunya aja untuk hari ini dia nggak punya uang gitu. Bukan saya juga jadi takut kan Bu, harus gimana? Itu Bu, jadi ya insya Allah. Ya sudah, nggak apa-apa, diamankan saja anaknya kalau seperti itu Mbak Novi. Baik, sudah Bu. Amankan saja. Sudah, tadi ya. kita juga udah WhatsAppan sama kakaknya, pihak dari kakak kandungnya si ibu. Iya. Ya, Oke. tadi ini Ya, sudah. saya Oke, hanya Mbak mau Novi. mengklirkan aja dan ibunya biar dengar gitu loh. Ini ibu bapaknya biar dengar langsung dari Ibu Lia gitu. Takutnya kan disangkanya saya nanti mengada-ngada atau seperti apa SOP-nya gitu. Tapi yang jelas di sini saya hanya ingin mengamankan kondisi bayi karena kondisi bayi alhamdulillah saya lihat sangat sehat Bu di sini. Gitu. Oke. Ya. Boleh. Baik Bu, udah itu aja Bu. Makasih banyak ya Bu Lia. Iya, oke. Maaf pengganggu Ya, Bu. oke. Assalamualaikum. Insyaallah. Dah Mbak, Bu Lia sudah seperti itu. Mbak kalau misalnya masih mau nahan pun, nanti akan ditelantarkan pun, ya nanti urusannya panjang sama Bu Lia juga. Gitu ya Mas, tadi udah denger ya, Ibu Lia selaku dari Ketua Umum PJS Komnas Perlindungan Anak, pengganti almarhum Pak Aris Sirait, gitu, pemerhati anak, pejuang garis keras lah untuk anak
gitu ya. Jadi kita nih kayak gini-gini soal anak kita utamain, makanya saya bela-belain nih hari ini untuk anak gitu. Tapi ternyata kita juga nggak tahu ternyata endingnya kayak gini ya. Nggak apa-apa jadi silaturahmi ya Mbak ya, Pak. Gitu ya, Mbak. Gimana? Sudah clear? Mbak daripada panjang nanti suaminya dikait-kaitin, kasihan juga suaminya. Yang nggak tahu apa-apa jadi Kena, kasihan, panjang Mbak, beneran. Jangan sampai egois. Yang jelas di sini sehat. Tadi saya sudah menitipkan amanah juga untuk ada bukti-bukti untuk pembelian keperluan bayi dan lain-lain, biar ada pertanggungjawaban dari orang tua. Udah saya sampaikan juga kalau terkait ada apapun nantinya boleh hubungi kita. Nanti suatu saat dia ngambil sepertinya, tapi yang pernah saya keluarin selama ini dia nggak bayar jangan dikasihin. Oh, nggak bisa dong, kan tadi udah persetujuan dia harus membayar semua. Iya, maksudnya jangan dikasihin kalau dia belum. Nggak boleh gitu. Jadi kalau dia ngotot tadi saya hubungi Penopi. Boleh, nanti kita langsung di Komnas ya. Karena kan yang tadi saya bilang ini jasanya aja nggak dibayar, tapi sesuatu yang sudah dikonsumsi oleh anaknya bentuk tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Itu clear ya dari situ. Tadi Masnya juga sudah menyetujui ya Mas ya? Iya, karena udah masarin aja dulu. Suatu saat kalau udah punya uang kan bisa. Betul. Tapi Mas juga menyetujui ya untuk kebutuhan anaknya nanti akan digantikan ya, gitu terkait susu, popok dan lain-lain. Kan emang haknya dari anak. Ya, jadi kayak gitu. Intinya pokoknya kalau nanti mau panjang, kita bisa minta bantuan Komnas, kita bareng-bareng ke sana, minta haknya dari kedua orang tua yang sudah mengasuh si Dede. Itu harus ada haknya juga ya. Karena jangan sampai yang tadi kita bilang kita niat baik malah dimanfaatkan atau di perlakuan tidak adil gitu ya. Tetap gimana pun kita mempunyai kapasitas dalam membantu orang lain gitu, apalagi seperti ini contohnya. Ya, jadi kalau ini dedeknya alhamdulillah udah sehat, jadi udah clear ya hari ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 13 Januari 2024 kita sudah silaturahmi tabayun ke keluarga di sini dan sudah clear ya. Oke. Ya, tanpa ada paksaan ya Mas ya. Tanpa ada paksaan, tadi disaksikan juga dengan Ibu Lia Latifah selaku dari Ketua Komnas Perlindungan Anak. Ya, makasih sekali lagi Mbak, Mas, Ibu, Bapak. Mohon maaf saya mengganggu. Mohon maaf juga tadi ada kesalahpahaman. Anak kita pun juga nggak ngerti karena penyampaiannya juga berbeda. Jadi kita penangkapannya juga kok seperti ini gitu. Sedangkan kita kan di sini jelas melindungi anak. How I wish that things could change, but I'm not 19. I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what to believe. Well, I can't take this bed we're sleeping in. Who built the wall here in between? 'Cause I thought that being strong was the measure of a man.